Assalamualaikum Sobat MotoGP Mania. Kembali lagi bersama kita berdua, saya Anwar dan juga ada Kang Latif. Kang Latif, kabar baik? Alhamdulillah. Kita lama nggak menyapa Sobat IDMGP ya, channel kita di YouTube. Nah, ini kita kembali lagi untuk berbincang-bincang, Kang Latif. Kemarin kan sudah melewati balapan, yaitu Le Mans Prancis ya, GP Prancis yang dimenangkan oleh Jack Miller dari Ducati Lenovo ya, tim pabrikan atau factory racing team dari Ducati, yaitu Ducati Lenovo. Nah, kita akan sekilas ya, akan mereview momen-momen apa saja yang terjadi pada GP Le Mans kemarin kan. Hujan ya, ini race-nya berlangsung flag to flag atau pergantian cuaca. Oke. Dimana para pembalap itu awalnya yaitu tracknya basah, kemudian mengering kemudian basah lagi. Ya, seperti itu. Ini yang menjadi momok bagi mayoritas rider di MotoGP karena memang tidak bisa diprediksi ya sama sekali. Soalnya ketika hujan itu konsentrasi dari rider itu sendiri juga terganggu, apalagi konsentrasi dalam rangka itu balapan ataupun dalam pemilihan ban. Ini sesuatu yang sangat rumit ya, dan tentu tidak semua rider mempunyai kemampuan ya bisa mengendarai dengan optimal ketika race basah. Kemarin sempat Suzuki di depan ketika masih kering. Nah, namun demikian terjadi crash. Ya, crash karena seiring berjalannya lap ya, ternyata cuaca berubah dengan cepat. Ya. Sehingga pusing. Tanpa disangka. Kompetitif ya, dan namun sebelumnya ketika menjalani yaitu free practice, kedodoran semua dari Suzuki. Ya, tidak hanya dari Suzuki tetapi juga dari Yamaha juga demikian, dan banyaklah ya, ini mayoritas lah semuanya itu kemarin waktu free practice kedodoran juga. Untuk balapan seperti itu saya kira memang semua pabrikan kesulitan. Nah, ada tipikal rider yang tentu kita sudah melihat sendiri lah ya, biasanya kualitas mereka itu soalnya nggak sama ketika kualitas yang disuguhkan pada kondisi normal, cuaca normal, kemudian pada kondisi hujan, ini sangat-sangat berbeda. Tetapi ada beberapa pembalap yang bisa fight di lintasan kering maupun basah, dan ini memenangkan seri Le Mans, yaitu Jack Miller. Kalau dari track record Jack Miller sendiri, Kang, itu kita teringat pada balapan Assen 2016. Masih dia memakai DS Honda. Okay. Dan dia masih cukup baru juga untuk masuk di MotoGP kemarin. Seri atau masih tahun pertama atau kedua kemarin itu? Itu tahun kedua. Tahun pertamanya 2015. Dan ternyata si karakter yang dimiliki oleh Miller ini akhir-akhir ini ya, apalagi sekarang dikasih spek pabrikan motornya lebih menggila. Dan kita tahu Ducati memiliki kelebihan di rangka yang fleksibel kalau di hujan ya, berbeda dengan milik Honda atau Suzuki, Yamaha ataupun juga motor yang lain ya. Kita juga sering ya melihat kalau motor dari Ducati ketika balapan hujan ini biasanya malah tahan. Biasanya di depan memang. Di depan. Kalau kita lihat Jack Miller 2020 ya, itu menjuarai Le Mans juga. Dan ternyata juga kali kedua memakai Ducati kan? Tapi masih belum bergabung dengan Ducati Lenovo. Terus kalau kita lihat Le Mans yang menarik, seorang Marc Marquez memimpin balapan meskipun hanya berlangsung beberapa lap saja. Terus kemudian cuaca berubah dan kondisinya pun juga berubah dengan drastis ya. Dan banyak yang mengapresiasi
Marquez yang comeback beberapa seri yang lalu ini sobat MotoGP, dan akhirnya harus mengakui untuk performa yang belum bisa optimal. Di sisi lain memang terkait baru fisiknya mungkin cedera, dan mungkin nanti kita berbincangkan terkait dengan kondisi motor Honda ya di episode yang akan datang selanjutnya. Nah, yang kita akan review di Lemang ini, yang tentu ini juga menjadi catatan kita bagaimana nanti di Mugello ya, kejadian-kejadian atau juga momen yang lain saat di Lemang yang unik mungkin di sini kalau saya melihat naik podiumnya dua pembalap Prancis, Johan Zarco dan juga Fabio ada Quartararo ya, menempati masing-masing. Zarco podium di podium 2, kemudian Quartararo ketiga. Posisi ketiga. Pada awalnya Quartararo ini juga sempat memimpin jalannya pertandingan. Kemudian dilewati oleh Jack Miller. Marc Marquez juga sempat di depan Fabio Quartararo. Ya. Harus mengakui keunggulan Ducati di MotoGP Lemang ini ya, khususnya di kondisi basah, sobat MotoGP mania. Ya, untung lah Quartararo, kalau ada sedikit kesalahan terus kemudian tetap dipaksa, mungkin dia akan crash. Nol ini sangat berpengaruh dengan kejuaraan dunia. Secara championship Quartararo masih unggul ya. Oke lah, kalau kering itu secara track record Le Mans itu milik Yamaha. Tapi kalau untuk basah ya beda lagi. Belum tentu ya. Ya. Pun demikian juga Honda. Sebenarnya juga Honda itu diprediksi juga kompetitif, tetapi apa boleh buat, kondisi basah sehingga dan semuanya juga tidak menentu. Kondisi rider utama mereka yang masih berkutat dengan cedera, itu Honda masih belum bisa memberikan kemenangan yang jauh. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan terkait dengan review MotoGP Lemang, dan support terus channel IDN GP dengan cara subscribe, kemudian juga like dan juga dibagikan kepada yang lain, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sobat MotoGP mania.